Sekarang semester ke-3. Jadi ke depan tuh kalian sudah tinggal dalam prodi yang nantinya punya profil lulusan menjadi cyber security analyst, yang satu menjadi network analyst ya. Jadi kalian fokus di security sama fokus di jaringan. Kalau misalnya ternyata kalian punya minat dalam dunia programming, itu tetap ada mata kuliah pilihan untuk kalian untuk bisa memperdalam minat kalian. Oke, kita balik ke materi tentang latar belakang dari jaringan komputer itu sendiri. Jadi konsep dasar ketika kita melihat jaringan komputer itu, teman-teman jangan berpikir bahwa suatu hal yang rumit. Jaringan komputer itu konsepnya adalah yang harus di-highlight adalah pertukaran data, oke ya, komunikasi, terus kemudian pertukaran data, itu yang di-highlight. Dalam jaringan itu hanya ada proses di mana ini ada yang mengirimkan, ini ada yang menerima. Kemudian di antara pengirim dan penerima kita punya media komunikasinya antara yang mengirim dengan yang menerima. Dan di tengah-tengahnya itu kita punya sistem transmisi. Nah, sistem transmisi inilah yang nantinya akan kita pelajari secara detail. Jadi kita butuh banget teori di awal terlebih dahulu, sangat butuh, supaya kita nanti ketika kita di jalan kita paham konsepnya. Menganalogikan jaringan itu sama halnya dengan kayak kita menggunakan sumber kita itu adalah apa yang ada di kepala kita, kemudian ditransmisikan ke mulut kita, kemudian transmitternya itu mulut kita gitu. Jadi apa yang ada di kepala kita tuh secara tidak langsung tuh disampaikan oleh transmitter yang kita sebut sebagai mulut. Berarti kemudian sistem transmisinya adalah semua udara yang menyebabkan suara kita itu terdengar oleh telinga, sehingga dari sisi penerima, receivernya itu adalah telinga. Oke. Kemudian tujuan akhir adalah di kepala pendengar. Jadi saya ngomong sama Yongki, dari kepala saya, transmitter mulut saya, kemudian sistem transmisinya udara yang ada di sekitar kita ini masuk ke telinga itu sebagai receivernya Yongki, dan tujuan akhirnya ada di kepalanya Yongki. Oke. Nah, di dalam jaringan itu ada dua, sinyal digital dengan sinyal analog. Jadi kalau misalnya digital itu dalam jam digital, berarti jamnya itu digital kayak gini ya. Kemudian kalau analog berarti jamnya pakai jarum ya. Nah, digital dengan analog itu juga terjadi pada signaling. Jadi sinyal itu ada yang digital, ada sinyal yang analog. Berarti kalau yang analog itu kita sebenarnya bisa merasakan auranya. Jadi gelombang suara kayak gini nih, ini analog. Dari mulut saya ke telinga kalian itu analog. Kita kalau misalnya ngomong dalam situasi kedap udara, itu suara tidak terdengar. Sinyal yang bergerak disalurkan transmisi kadang melemah, kadang ada redaman di bagian-bagian tertentu, sehingga perlu adanya penguatan agar sinyal bisa sampai ke receiver. Nah, ada kasus baru nih, kasus baru adalah kalimat kedua, sinyal yang bergerak di saluran transmisi kadang melemah karena adanya redaman di bagian-bagian tertentu, sehingga perlu adanya penguatan agar sinyal bisa sampai ke receiver. Nah, dalam media komunikasi itu sangat kerap terjadi yang adanya tidak semua komunikasi itu berjalan dengan baik. Di tengah jalan selalu akan ada yang namanya halangan, entah hambatan apapun. Nah, ketika kalian sudah sebagai anak teknologi informasi, pada akhirnya nanti ketika kalian membuat skripsi, kalian bisa tuh meneliti hal-hal seperti ini gitu. Apakah kalian yakin bahwa sebenarnya kualitas jaringan di kampus ini 100% baik, dalam tanda kutip kualitas
services dalam jaringan di kampus ini apakah bisa dikatakan baik atau buruk. Nah, kalian sebagai anak jaringan bisa tuh ngukur hal seperti itu. Ada yang bilang baik, ada yang bilang buruk. Nah, sebagai anak teknologi informasi, kalian bisa secara akademis mempelajari konsep yang namanya kualitas jaringan itu bisa diukur dengan ukuran yang kalian pelajari dari mata kuliah yang sebelumnya gitu. Oh, ternyata tuh ada toh parameter untuk mengukur bahwa kualitas jaringan itu sebenarnya baik atau buruk. Ada parameternya ternyata. Oh, ternyata dengan pengukuran itu saya bisa ketahuan putusnya di mana, lemahnya di mana, apa yang harus dilakukan, melakukan analis terhadap jaringan. Misalnya Anda kerja nih sekarang, Anda keterima kerja di sebuah BUMN gitu, besar gitu. Terus Anda anak teknologi informasi, ditanyain sama bos Anda, tolong dong jaringannya jelek gitu. Kalau Anda bukan anak teknologi informasi, Anda akan gimana ya? Jeleknya di mana ya? Bingungnya, saya harus ngapain ya gitu kan. Apa yang harus saya lakukan ketika tugas itu datang ke kalian atau tugas itu datang ke kita untuk memperbaiki kualitas koneksi yang ada di perusahaan itu gitu. Nah, karena Anda ngerti konsepnya, sekarang Anda akan tahu, oh caranya seperti ini gitu. Masih lama, kita masih pertemuan ketiga, banyak yang akan kita pelajari nanti. Oke, berarti ada kasus nih, kasusnya akan kita bahas berikutnya tentang ternyata ada ya konsep redaman atau halangan. Ternyata ada. Kalau kalian searching itu kalian bisa cari yang namanya paket loss ratio gitu. Itu ada salah satu parameter pengukuran. Paket loss ratio, kemudian ada throughput, kemudian ada latensi, kemudian ada delay. Kalau kalian anak teknologi informasi, kalian main game pingnya jelek, kalian nggak akan mengumpat gitu. Gak akan ngumpat. Jadi jaringannya jelek, pingnya latensinya gede gitu. Loh, halo, Anda ada teknologi informasi gitu. Anda bisa tahu salahnya di mana. Dan Anda nggak ada yang namanya main game lemot gitu. Karena Anda ngerti salahnya di mana. Apakah di HP kalian, apakah di lokasi kalian. Udah nggak ngada-ngada lagi gitu. Kalau ngada-ngada kan kayak oh jangan-jangan ini enggak. Kalau anak teknologi informasi udah ngerti, oh salahnya di sini, saya bisa nyelesain gitu. Balik ke tadi masalah latensi gitu. Jadi main game kalian kalah itu karena latensi, udah nggak akan ada lagi karena anak tekno gitu. Anak tekno udah ngerti harus diperbaiki di mana gitu. Oke, protokol ketika komputer terminal peralatan processing melakukan proses pertukaran data, sebenarnya banyak langkah yang dilakukan. Nah, ini ada kasus lagi nih. Ada kasus lagi, sumber harus mengaktifkan jalur atau memberi informasi ke jaringan bahwa ia akan berkomunikasi dengan komputer yang ada di dalam jaringan. Jadi tetap ada banyak proses. Sumber harus mengaktifkan jalur komunikasi tujuan atau memberi informasi ke jaringan bahwa ia akan berkomunikasi dengan komputer yang ada di dalam jaringan. Oke ya, sumber harus mengaktifkan jalur komunikasi. Kemudian sumber harus mengetahui bahwa komputer tujuan telah siap menerima informasi. Nah, tugas dari transmisi itu melakukan pengecekan. Tadi ada yang bilang routing. Siapa namamu? Fatwa. Ada yang bilang ada yang namanya routing. Nah, routing itu nanti konsepnya lebih rumit dari itu. Routing itu berfungsi untuk mengecek apakah yang diterima sudah siap menerima, apakah yang akan dikirim sudah siap menerima, apakah yang mengirim itu sudah menyalakan. Dan routing ini posisinya dia berada di dalam intermediary itu, atau di tengah-tengah. Oke, sehingga ketika kita kemarin ngomongin protokol, kita ngomongin ternyata dalam dunia jaringan kita punya yang namanya aturan gitu. Protokol, kita punya segala aturan yang berlaku, protokol yang mengatur semuanya. Oke, makanya protokol itu kalau dalam sifat ketuhanan tadi, protokol itu adalah agama. Oke ya, tata caranya.
Apakah agama mempersulit? Enggak. Pertanyaannya adalah apakah protokol mempersulit koneksi? Enggak. Protokol itu enggak mempersulit koneksi. Protokol itu ngatur semuanya. Ini seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Dan ada yang namanya IEEE. Nanti silakan Anda googling, namanya IEEE. IEEE itu adalah standarisasi konektivitas jaringan di dunia. IEEE. Nah, termasuk OSI itu juga. OSI itu juga iya, nanti kita akan bahas itu. Kita akan bahas OSI layer. Protokol, kenapa disebut protokol, nanti kita akan bahas kaitannya sama OSI. Ada OSI, ada TCP, nanti kita akan bahas itu. Kemudian dari fakta di atas, kesimpulannya adalah harus ada kontrol sistem. Nah, proses kontrol komunikasi antar komputer dan jaringan komputer diperlukan satu konsep, yaitu protokol. Jadi termasuk di dalamnya pemahaman tentang arsitektur protokol yang dipakai. Oke ya, paham ya? Kita punya protokol, paham ya? Paham, oke. Oke, di protokol itu hanya ada 3, sintaks, sematik, sama timing. Oke, jadi format datanya harus sama, kemudian sematik atau bahasanya itu juga harus sama, timingnya juga, penguasaan kecepatan dan urutan transmisi data. Nah, dari 3 hal itu yang kemudian nanti diuplek-uplek dalam konsep jaringan. Kenapa sampai hari ini konsep jaringan terus tumbuh? Kenapa? Karena yang dilakukan adalah optimasi. Pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa kok jaringan terus tumbuh? Anda ngerasain nggak yang namanya jaringan pada saat Anda pertama kali pakai koneksi hingga saat ini, perubahan dan kecepatan yang kalian rasakan seperti apa? Ya kan? Itu terus tumbuh. Dan bukan berarti Anda mempelajari sesuatu hal yang mati. Enggak. Anda anak teknologi informasi itu malah justru mempelajari sesuatu hal yang terus bergerak, dan itu serunya di situ. Cina sudah ada 6G, ya kan? Kemarin kan kita gembar-gembor dengan 4G, poster di mana-mana 4G. Kemudian 5G, sekarang udah 6G. G-nya itu apa sih Pak? Nanti kan kita bahas di sini. G-nya itu adalah generasi ke. Jadi kita sudah masuk ke konsep teknologi generasi ke-6 di Cina. Nah, itu berimbas terhadap semuanya. Zaman dulu kalian internet mahal sekali, sekarang sudah lebih murah daripada zaman dulu. Berarti besok akan jauh lebih murah lagi. Terus. Jadi semakin meningkat, semakin murah, semakin tidak berbayar, semakin koneksi itu udah jadi hal yang biasa aja gitu, udah biasa aja. Zaman dulu kayak mewah gitu. HP itu zaman dulu kamu pakai iPhone itu keren gitu, zaman dulu. Sekarang pakai iPhone udah biasa. Zaman dulu orang pakai Android keren, sekarang orang pakai Android udah biasa. Pengamen zaman dulu bawa HP itu udah kayak hal yang nggak wajar gitu. Pengamen bawa HP, sekarang pengamen biasa aja. Nah, seperti itulah teknologi jaringan akan terus bertambah. Nah, pertanyaannya apakah Pak, kalau HP itu apakah bukan bidang kita? HP itu bidang kita, teknologi informasi. HP yang kalian pegang itu komunikasi, destination. Kita pegang HP. Nah, betapa menyenangkannya kita berada di prodi yang berurusan dengan komunikasi. Oke, kita lanjutin model protokol. Nah, tadi yang disampaikan Mas Fatwa tadi, OSI dengan TCP. Jadi di dunia itu protokol jaringan hanya ada 2, OSI dengan TCP. Lebih duluan mana? Lebih duluan yang OSI. OSI itu ada 7 tingkatan layer protokol. Jadi nanti kalau konsep jaringan itu dia bentuknya paling gampang itu kayak gini ya. Ini ada lapisan, terus kemudian ini ada informasi, ini pengirim, ini penerima. Oke ya. Ternyata kalau dalam protokol itu tuh informasi itu tuh nggak langsung nyampe, tapi informasi itu turun ke layer berikutnya, kemudian turun ke berikutnya,
turun ke berikutnya. Nah, nanti yang berkomunikasi antara sender dengan receiver itu hanya satu layer aja. Jadi pengkodean nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ngelewatin dulu semua udah memenuhi, baru dikirim pakai satu layer, kemudian dari sini nanti di dekode, encode, decode, baru nyampe di sini. Oke, nanti kita akan bahas itu. Nah, OSI dengan TCP itu sama-sama seperti ini, bahwa informasi itu turun dulu dari atas ke bawah, dikirim pakai satu layer, namanya physical layer. Nanti kita akan bahas itu physical layer, yang network card itu, Ethernet itu. Kemudian di decode, ini encode, ini decode ke sendernya bisa nerima informasi. Nah, OSI dengan TCP sama seperti ini semuanya. Cuman TCP itu mempermudah, tingkatannya itu jadi lebih singkat. Jadi urusan-urusan yang banyak itu dipersempit gitu. Udah urusannya cuma segini. Gitu. Jadi OSI dengan TCP bukan bermusuhan. OSI dengan TCP menyempurnakan. OSI masih dipakai. Nah, sama dengan OSI dan TCP. OSI itu TCP tidak menggantikan OSI. TCP itu versi sempurnanya dari OSI, dia lebih singkat. Oke, nanti kita akan bahas itu, dan kita akan tahu penyebabnya kenapa TCP lebih baik dari OSI. Ini akan kita bahas semuanya di pertemuan berikutnya. Kita sampai jam, suwe banget ya, minum dulu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyain. Ada yang masih ragu dengan semester 3-nya, ada yang masih abu-abu, ada yang masih nggak yakin dengan apa yang. Kemudian model protokol, nanti kita ada model OSI ya. Oke, kita bahas OSI ya. Model OSI. Nah, ini ya kita bahas model OSI. Oke. Komunikasi nah, OSI, Open System Interconnection, dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization. Dalam model OSI, protokol dibagi menjadi 7 layer. Setiap layer melakukan tugas tertentu. Pada prinsipnya layer yang lebih rendah bertugas untuk melayani layer yang lebih tinggi. Oke, diingat-ingat, layer yang lebih rendah melayani layer yang lebih tinggi. Perubahan yang terjadi pada masing-masing layer tidak akan mempengaruhi layer yang lain. Oke, layer itu kemudian kalau dalam dunia komputasi apapun, diingat-ingat, dalam dunia komputasi apapun semuanya itu sesuai dengan urutan. Jadi apapun di dalam dunia komputasi, kalau kalian memprogram gitu ya, kode program itu tidak bisa loncat, kemudian setelah dari sini loncat ke sini, kecuali kalian pakai looping. Tapi kalau kalian melakukan compiling terhadap sesuatu yang sifatnya komputerisasi, dia akan melakukan sesuatu itu secara urut. Jadi ketika kita ngomongin layer di dalam jaringan, layer itu dilaksanakan secara urut. Dari layer paling atas sampai layer yang paling bawah itu semuanya urut. Jadi pertanyaan nomor terakhir adalah perubahan yang terjadi pada masing-masing layer. Perubahan yang terjadi terhadap masing-masing layer tidak mempengaruhi layer yang lain. Jadi ketika kamu terjadi di sini, ini tuh nggak akan ngurus orang yang ada di sini, nggak akan ngurus yang terjadi di sini. Kita ngomong misalnya pengiriman paket ya, kita ngirim paket dalam bentuk saya mau ngirim remote dari sini. Proses yang terjadi adalah mulai dari memberikan membungkus, kemudian mengirimkan ke dalam ekspedisi, kemudian nanti di alamat, membubuhkan alamat. Setelah membubuhkan alamat, kita baru memberikan kepada bagian pengiriman. Baru dari pengiriman itu jatuhnya ke sini, ke kurir. Oke ya, paham ya? Nah, yang berinteraksi itu antara kurir dengan kurir. Kurir itu nggak mau tahu isi paketnya apa.
layer dalam layer ini dia nggak akan mikir isi paketnya apa. Yang penting ada keterangan di situ paketnya ini, oke. Isinya adalah kado, isinya adalah alat pancing, isinya alat elektronik, isinya adalah bingkisan. Ada tulisannya, tapi dia nggak mau tahu bentuknya seperti apa, harganya seperti apa, dan lain seperti apa, bungkusnya di mana, seperti apa, dia nggak tahu. Yang penting tugas dia adalah ngirim dari alamat sini ke alamat sini. Nah, seperti itu halnya yang terjadi pada perubahan yang terjadi pada masing-masing layer tidak akan mempengaruhi layer yang lain. Oke, itu yang harus digarisbawahi. Kemudian layernya apa aja Pak? Layernya ada application, presentation, session, transport, network, data link, sama physical. Application layer itu yang berhubungan langsung dengan manusia. Kemudian presentation layer itu adalah yang di bawahnya, dia lebih di bawahnya. Kalau application berarti yang dilihat oleh manusia, presentation di bawahnya. Kemudian nanti layer-layer berikutnya akan kita jelaskan lebih detail di kesempatan yang lain. Kita akan ada materi itu sendiri, khusus materi membicarakan masalah OSI itu kita ada, karena itu nggak bisa dijelaskan seperti ini, harus dari awal. Kemudian yang terakhir ada data link dan physical layer. Nah, kemudian model TCP ini adalah dikembangkan oleh DARPA, US Defense Advanced Research Project Agency. Jadi telekomunikasi pertama kali dibangun itu hanya untuk kaum ningrat dan kaum militer. Komunikasi pertama kali digunakan sangat khusus. Jadi sistem komunikasi itu nggak seperti kalian pakai sekarang ini. Jadi komunikasi itu hanya untuk kepentingan militer. Kemudian jaringannya menggunakan ARPANET. Kan nggak lucu ya, perang nggak punya komunikasi. Bayangin, perang nggak punya komunikasi, atau perang pakai handy talkie gitu. Kan nggak lucu gitu. Oh, perang 86 so, kamu lewat terowongan X, nanti menuju ke terowongan musuh ya, siap. Didengar sama musuh ya terowongannya dirobohkan gitu. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa aman pada saat itu penting, tapi juga masalah keamanan juga lebih penting. Kemudian TCP/IP lebih dikenal digunakan sebagai protokol dalam jaringan internet, sama seperti model OSI. TCP juga dibagi menjadi beberapa lapisan layer. Nah, yang saya bilang OSI tadi ada 7, nah sekarang TCP itu hanya ada 4, yaitu application, transport, network, dan physical. Jadi TCP lebih singkat, lebih mudah, dan tidak bertele-tele. Jadi yang tadi itu mau ngirim paket harus ini, sekarang udah tinggal dipersingkat lagi. Tapi aman nggak Pak? Aman. Justru sesuatu yang singkat itu justru lebih mudah dikontrol, karena semakin ribet semakin ada peluang terjadinya serangan gitu. Paham ya? Semakin kamu singkat dan semakin kamu ringkes, hal itu tuh bisa kamu kendalikan semua. Tapi semakin banyak hal yang harus kamu urusi, pasti ada salah satu hal yang kemudian nggak bisa kamu pegang. Oke, konsep sinyal, kita lanjutin konsep sinyal informasi. Misal sinyal informasi tidak dapat bergerak pada jarak yang jauh. Misal Anda berbicara, apa sinyal suara Anda bisa sampai ke Jakarta dengan sendirinya? Wah, ini udah kasus nih. Teori pertemuan ini hanya teori, besok beberapa sudah mulai ada hubungannya dengan real life ya. Kemudian tidak, bukan. Caranya gimana? Sinyal dirubah dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal dirubah dalam bentuk sinyal listrik. Suara Anda dirubah dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal listrik itu juga nggak bisa langsung sampai ke tujuan, sehingga sinyal listrik dapat disalurkan menggunakan kabel. Oke ya. Jadi ada sesuatu hal nih di sini yang akan kita mulai perdalam lagi. Siap. Jadi apakah untuk konsep sinyal itu hanya sebatas menggunakan kabel? Enggak. Apa aja? Ada wired, ada wireless.
wired itu kabel, wireless itu tanpa kabel. Konsep sinyal wired dan wireless. Wired itu kabel, wired. Jadi sebenarnya wireless itu bukan sebuah kata benda ya, bukan iya, wireless itu bukan kata benda. Wireless itu kata sifat. Wired itu kan kabel, wired. Oke, nanti kita akan bahas wireless juga. Seru, baru seru banget. Ya. Jadi itu gini Pak, di rumah saya itu TV-nya nggak bisa nyambung itu ke gelombang karena apa ya, ini Pak, di belakang rumah itu masih ada pohon yang tinggi. Oke. Terus itu kemarin waktu bulan kemarin itu ditebang Pak. Nah terus itu TV-nya udah mulai ada gambarnya. Betul. Cuman belum itu sepenuhnya. Nah itu. Betul. Betul. Jadi sinyal itu dia punya yang namanya sifat konduktor dan isolator. Jadi ketika sinyal itu bisa dikuatkan atau dilemahkan. Nah, pelemahan sinyal itu dikarenakan adanya yang namanya benda-benda yang bersifat isolator. Jadi dia tidak konduktor, artinya dia tidak menyalurkan ulang sinyalnya, tapi dia menyerap sinyal itu gitu. Yang terjadi adalah pohon itu adalah satu-satunya isolator yang paling ditakuti dari pemain sinyal, karena pohon itu sebenarnya kandungan airnya tinggi. Pohon itu kandungan airnya tinggi, jadi pohon itu kalau kamu tebang itu tuh ada getah ya. Nah getah itu kan sifatnya tidak menyebarkan, tapi dia menyerap gitu ya. Jadi menyerap air gitu. Akhirnya yang seharusnya sinyal itu gelombangnya seperti ini gelombang sinyal ya. Ketika dia ketemu dengan benda yang sifatnya isolator, maka dia akan terjadi perubahan bentuk gelombang itu. Pasti ada bentuk gelombang yang terjadi. Nah, yang kedua adalah dia belum tentu menyerap, tapi dia punya sifat memantulkan. Itu kayak dinding. Dinding itu punya sifat memantulkan. Jadi ketika seharusnya sinyal itu berangkat pergi, jadi sinyal itu misalnya berangkatnya kayak gini ya. Nah, ketika dia mau berangkat, kamu ketemu dengan tembok, ya udah yang terjadi itu dia mantul. Nah, kita nanti akan mempelajari wireless. Wireless itu ketika kita cari wireless wifi ini, kita nyalain wifi kita, kemudian kita nyari posisi wifi yang terbaca di HP kita, itu di dalam ruangan dengan kita lakukan di luar ruangan, itu udah beda banget. Jadi bagaimana pohon itu satu hal yang memang kita takutin dalam dunia jaringan, sehingga banyak orang itu rela mendirikan tower seluler itu loh. Ini rumah, ini pohon, biasanya tower itu lebih tinggi karena dia memang menghindari benda-benda yang isolator itu tadi, karena tetap butuh ruang lebih luas, lega, untuk kemudian dia membentuk pola sinyalnya. Jadi sinyal itu ada yang, nanti kita akan belajar sinyalin itu, ada yang sinyal ada yang ingat apa aja sinyalin? Transversal, longitudinal, apalagi? Ya, itu jawabannya untuk jawaban untuk kasus pohon ya. Kalau kasusnya di tengah laut, Kasusnya? di tengah lautan yang di
Kapal garasinya itu kan pernah lihat itu itu kan tentang laut itu nggak ada. di TikTok itu kan ada di kapal pesiar, tapi itu bukan gitu Pak, pernah lewat itu ngambil koneksinya. Nah, kalau setahu saya itu kalau kita pakai kapal biasa itu kita nggak dapat sinyal. Kalau kapal biasa loh, kapal biasa tuh kita nggak dapat sinyal, kita baru jalan 1 mil aja, 2 mil dari laut itu. Jadi kalau saya mancing itu, saya udah berjarak berapa kilo dari permukaan dari pantai itu, saya udah nggak ada sinyal. Saya baru dapat sinyal itu ketika sudah mau deket. Nah, beberapa kapal yang memang didesain dipakai untuk kepentingan harus ada koneksi di kapal, dia punya penguat sinyal, penangkap penguat sinyalnya, dan dia sudah harus terkoneksi dengan BTS yang memang diarahkan untuk kapal itu gitu. Jadi nggak mungkin kapal itu bisa nangkep sinyal secara mandiri. Artinya dia nggak mungkin kayak ini tadi, orang yang di sini itu dia itu tidak mungkin secara asal dapetin sinyal. Dia tetap sudah mempunyai sender sama dia sebagai receiver yang dimaksud. Jadi sudah didesain bahwa dia itu akan menerima sinyal yang sudah disiapkan oleh pemancar yang ini gitu. Entah dia pakai satelit, entah dia pakai pemancar dari daratan. Tapi dia sudah punya alat yang didesain untuk bisa nangkep sinyal itu. Oke, itu sama halnya terjadi kayak kalau kalian di basement. Di basement itu nggak ada sinyal. Basement, daerah basement itu nggak ada sinyal. Tapi dia sudah didesain agar di basement itu ada sinyal. Jadi kalau gedung baru dibangun, basement itu nggak ada sinyal. Jadi daerah yang memang posisinya itu ini daratan, ini ada mall, nah ini basement di sini, dia jelas nggak akan ada sinyal, jelas nggak akan ada sinyal. Karena sinyal gelombangnya adanya di sini, dia jelas nggak akan masuk di situ. Tapi dia sudah punya alat yang disiapkan untuk memancarkan sinyal di sini. Sudah disiapkan alat khusus kayak repeater yang dipakai untuk di basement. Nah, pertanyaannya kemudian dibalik, kalau di laut berarti sudah ada pihak telekomunikasi yang memang mempersiapkan itu untuk dipakai, dikomersilkan gitu. Tapi kalau kamu sendiri nggak bisa, kamu pakai sendiri itu nggak bisa. Maksudnya kita sebagai rakyat jelata gitu. Kita sampai rakyat jelata itu nggak punya kemampuan untuk bisa dapetin itu. Bahkan di pulau-pulau di sini yang orang Nusa Tenggara gitu ada nggak? Apa orang Bali, orang Madura, Surabaya gitu. Di Indonesia tuh banyak pulau-pulau kecil, banyak banget jumlah pulau kecil. Nah, beberapa kali saya berkunjung ke pulau-pulau kecil itu ya nggak ada sinyal. Karena memang tidak ada alat yang dipakai untuk menyebarkan sinyal di situ. Memang nggak ada. Nah, kalau yang keberadaan sinyal, balik ke poin tadi itu, balik ke poin ini, jadi sinyal listrik juga nggak bisa langsung, sehingga sinyal listrik dapat disalurkan menggunakan kabel. Nah, kalau kita ngomongin dapat disalurkan menggunakan kabel, berarti kita ngomongin bahwa lokasi penerima sinyal itu sudah disetting, harus ada yang disiapkan untuk mereka gitu, bisa menerima. Apalagi selain basement, yang kira-kira menurut kalian daerah-daerah tidak ada sinyal, kira-kira hutan, ya di tengah hutan. Gunung itu padahal tinggi ya, gunung itu padahal tinggi loh, kamu di atas Merbabu itu, apa di atas Merapi
Itu kalau tidak ada penguat sinyal ya nggak akan bisa, nggak ada ini, nggak ada apa namanya BTS itu paling tinggi itu izinnya 40 meter. 40 meter itu belum mengungguli ketinggian dari Bukit Patuk Gunung Kidul. Jadi mau setinggi apa supaya orang yang ada di Gunung Kidul itu bisa dapat koneksi yang BTS-nya ditanam di Jogja. Ya mau nggak mau di atas Bukit Patuk dibuatkan BTS. Nah antena, nanti kita akan belajar antena. Antena itu tidak kemudian dipasang kayak gini taruh gitu, enggak. Antena itu ada teknik pemasangannya, ada jenis antenanya, nanti kita bahas itu. Ada antena itu yang omni. Jadi omni itu dia antenanya satu, bisa kalian searching ya, antena omni. Antena omni itu dia bentuknya satu gini, tapi arahnya 360 derajat. Ada omni, antena omni gitu, antena omni. Dia bentuknya satu, 360 derajat. Artinya antena itu bisa ditembak dari berbagai macam arah. Tapi ada antena direksional namanya antena grid. Antena grid itu hanya 360 derajat sesuai arah yang ditentukan. Misalnya arahnya ke sana gitu, ya udah 360 derajat ke sana gitu. Kita dalam dunia sinyal kenal yang namanya modulasi. Jadi yang mungkin mau ditanyain sama Mas Fatwa tadi, modulasi. Jadi modulasi adalah penumpangan terhadap sinyal yang ada di alam. Itu namanya teknik modulasi. Di alam ini semua sudah ada. Jadi saya ulangin lagi, di alam ini semua sudah ada. Teknologi komunikasi itu hadir hanya memanfaatkan semua keajaiban dunia yang sudah ada di alam ini. Oke ya, saya ulangin lagi ya. Teknologi komunikasi hanya menumpang dari konsep semua yang sudah tercipta di alam. Namanya gelombang. Bukti bahwa gelombang itu ada adalah pelangi. Pelangi itu bentuknya kayak gitu. Kamu luar biasa ya. Kamu pernah nggak sih lihat pelangi itu sampai naik ke atas gitu? Pernah lihat nggak? Bukan ke bawah loh, ke atas. Nah, itu adalah gelombang yang kena buih-buih air. Sangar gitu loh. Jadi sampai ke akhirat mungkin ya. Tapi nggak tahu itu kemana. Pokoknya kamu bisa melihat betapa gelombang itu betapa menakjubkan. Ciptaan Allah tuh, ciptaan Tuhan tuh sampai ada yang gini, ada yang gitu. Itu kena gelombang yang kena buih-buih air. Nah, modulasi itu adalah kita nanemin, ilmuwan itu nanemin sesuatu hal yang bisa ditumpangkan di gelombang. Makanya orang itu bisa berkomunikasi dengan wireless dari Jogja sampai Solo menggunakan BTS antar BTS itu. BTS antar BTS itu tuh jaraknya bisa ratusan kilo, bisa puluhan kilo, sorry, bukan ratusan nggak bisa, puluhan. BTS itu puluhan kilo antara BTS di Jogja, berarti paling jauh tuh Jogja, ada di Jogja paling jauh ya paling sampai di Sukoharjo mungkin. Sukoharjo tuh bisa, Sukoharjo, tembak Sukoharjo tuh bisa. Kalau kalian mau nyoba alat-alat komunikasi itu ada yang namanya Airlink. Buka aja nanti, ketik Airlink. Kalau kalian mau mensimulasikan konektivitas sejauh apa, namanya ini Airlink itu berarti situsnya tulisannya ISP Design Center.ui. Nah kayak gini nih, ispdesigncenter.ui.com. Tapi ini nggak ada versi mobilenya, ini hanya ada versi komputernya kalau nggak salah. Nanti kita bisa coba. Intinya dia itu bisa menaruh beberapa peralatan sinyal antena yang kemudian itu bisa kita simulasikan antena itu bisa sejauh apa gitu. Jadi di situ ada komputerisasinya. Nanti teman-teman bisa nyoba. Nah, artinya
ciptaan Tuhan yang namanya gelombang tadi itu ada di dunia. Nah, para ilmuwan itu menciptakan teknik modulasi supaya teknik modulasi itu bisa menanamkan sesuatu yang bisa bahasa Jawanya tuh mancik gitu, berpijak pada gelombang itu dan berangkat dengan gelombang itu. Jadi misalnya kita ini ngomongin gelombang ya, kita ngomongin panjang tali aja, tali yang ujung sama ujung itu pakai 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 kaleng. Nah, ketika kita ngomong itu kan kita punya kemampuan untuk menyalurkan suara gelombangnya itu masuk ke situ sampai sana ya. Nah, ini sekarang kita ngomongin gelombang yang nggak kelihatan. Nah, itu ilmuwan tuh bisa nanam sesuatu di situ pakai yang namanya frekuensi. Ada 2,4 Hz, ada 800 Hz. Makanya kan kalau TV namanya UHF. F-nya itu frekuensi. UHF, ada VHF. Kemudian frekuensi itu ternyata diperjualbelikan sesuai dengan pemetaannya sendiri-sendiri. Jadi ada frekuensi dari bawah untuk radio sendiri, TV sendiri, seluler sendiri, semua sendiri. Akhirnya kita punya gelombang nih, gelombang. Untuk itu salah satu parameter gelombang harus dirubah sesuai dengan perubahan sinyal yang mau dikirim. Nah, berarti tadi tuh cocok tuh bahwa gelombang itu sesuai dengan peruntukannya. Kamu mau ngirim pakai gelombang TV, apa kamu mau ngirim pakai gelombang radio? Bahkan bisa sebutin lagi komunikasi umum yang di lapangan yang kalian lihat selain radio dan TV, gelombang apa? Apalagi kira-kira? Hah? HP juga frekuensinya pasti beda, tapi dia menggunakan gelombang yang sama ternyata di dunia ini karena dia mainnya di frekuensi. HP itu frekuensi berapa? Bukan, 2,4 itu atasnya. HP, alah kamu tuh kalau beli HP ada spesifikasi itu, frekuensi HP. Ayo, masa nggak pernah baca? Berapa? Bukan. Ayo, berapa? 800 MHz. 800 sampai 1300 ya. Apalagi kira-kira selain TV, HP, radio, HT, apalagi TV-nya ada TV 2, ada TV biasa, ada TV kabel. Kemudian ada internet sendiri, itu internet atau data yang 3G. Kalau 2,4 itu sekarang yang 6G itu pakainya 5,8 GHz. Ini 5G. Dia pakai teknologinya WiMAX. Nah, 6G ini yang kita nggak tahu nanti dia mau berapa GHz. Berapa GHz kita nggak tahu. Semakin tinggi hertznya, gigahertz, ini kan gigahertz ya, 2,4 gigahertz bukan MHz, itu semakin masif. Jadi orang tuh banyak yang bilang frekuensi bikin mandul. Pernah dengar belum? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Pernah dengar? Nah, ini perlu nih anak-anak teknik nyari informasi itu, bener nggak kayak gitu tuh? Bener nggak? Itu bisa tuh anak-anak teknik bikin penelitian seperti itu. Pitik jago di plasteri HP dibandingin karo pitik sing ra di plasteri HP yo diteliti selama 5 tahun gitu atau gimana ya, maksudnya itu dunia kalian, terserah kalian akan berjibaku di situ pada akhirnya.